Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kami muliakan Ustaz Dr. Makom Selasa MA, alhamdulillah telah hadir di tengah kita semua. Yang terhormat, yang saya cintai, yaitu ibu-ibu jemaah Tasin dan bapak-bapak, Bapak Amin, Ustaz Hendi selaku wakil dari DKM Masjid Silaturahim, Bapak Rahman, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahim antara kita jamaah dengan jamaah, jamaah dengan Ustadz pembimbing Tasin yang setiap hari kita selalu mengikuti di Radio Silaturahim. Salawat dan salam tentunya tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya yang setia dalam menjalankan sunnahnya. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, juga Ustaz yang hari ini dapat hadir di Kopdar, mungkin agak lain ya Bu ya, karena inilah ibu-ibu yang paling berbahagia, ibu-ibu yang pilihan Allah ya, dapat tentunya hadir di Kopdar. Memang ada beberapa ibu-ibu yang berhalangan ya Bu ya, ada yang mungkin keluarganya ada acara, kemudian juga ada bertepatan dengan Maulid ya, kemudian karena suasana mungkin belum kondusif ya, kita tidak bisa menenangkan siapa ya. Kita semua menghormati baik yang hadir menyimak di rumah, yang alhamdulillah Kopdar masih dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Ibu Farida yang bersemangat, walaupun kemarin agak kurang sehat, tapi begitu Kopdar sehat alhamdulillah. Kemudian tadi saya perjalanan ke sini waktu sampai yang ini, ternyata pagi-pagi Bu Ida, walaupun Ida itu jarang mengudara ya, tapi dia lagi Fatimah ada Kopdar ya? Oh ada, siap-siap saya utari lama dia, alhamdulillah ya, alhamdulillah semuanya kita dapat hadir ya Bu ya, walaupun mungkin agak sedikit ya, tapi tidak apa-apa karena di sini walaupun yang hadir sedikit, malaikatnya kan banyak ya Bu ya. Di sini semuanya ada malaikat semua. Itulah. Yang kedua Ustaz, nanti mohon doanya didoakan karena ada beberapa jamaah kita yang telah meninggal ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, terutama tentunya yang belum lama ini Bapak Bambang Heru Gunawan yang beliau juga aktif di Tasin Radio maupun di Kopdar. Beliau selalu mengingatkan kita setiap subuh melalui YouTube-nya, baik di grup maupun saya selalu ada jamnya. Sudah berapa hari? Ya. Iya, Gunawan udah lebih. Bulan dia. Itu kan yang Gun. Iya, yang Gun. Kolonel beliau itu. Kolonel. Gak tahu saya. Iya, di grup. Ya. Beliau aktif ya, aktif di Tasin, dan beliau juga jemaah lama ya, saya kenal dengan yang beliau. Nanti mohon di ini, kemudian Ibu Surya, Ibu Surya, ini mohon nanti juga di apa? Iya, ada catatan saya. Kedua juga mohon doa dengan hasil milad ke-16 tanggal 9
dan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Untuk mengawali ini, kita ini tuh diusulkan Ustaz untuk membaca ayat suci Al-Quran. Yang membaca Al-Qurannya jamaah dan terus ada terjemahannya. Kita ini bukan musabaqah yang harus sempurna ya, yang paling utama makharijul hurufnya ya. Nanti yang akan membacakan ayat suci Al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 128, 129 dilanjutkan dengan surat Al-Ahzab ayat 21. Ini berkenaan dengan Maulid Nabi ya. Pada Ibu Haji Mawana kami persilakan dan Ibu Yati saya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya bukan menggurui kepada Pak Ustadz, kepada saudara-saudara bapak-bapak. Saya belajar di sini. Bila ada kesalahan mohon diperkenan maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi
Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ibu Haji Mawana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan selawat kepada Ibu Ketua Yaitu. Selamat datang kepada Pak Teddy selaku Ketua DKM Masjid Silaturahim. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan tahsin atau tausiah juga, nanti akan dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan mengenai yang berhubungan dengan tahsin, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa bersama. Kepada Ustaz Dr. Sulaiman, kami bersama. Tahsinnya sudah apa tahsin? Tahsinnya melanjutkan dari itu aja ya, dari surat Muhammad. Surah Muhammad ayat berapa? Ayat berapa? Terakhir 15. Ya? Terakhir 15 ayat 15. Bukan Mercedes. Ya kan? Bukan Mercedes. Alphard. Alfat ya. Alphard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ulama, para sahabat, para kiai, khusus Bapak Ketua DKM Masjid Silaturahim, Bapak ini perkenalkan orang sebelah lagi Ibu Hajah oleh Fatimah sebagai Ketua Dokter, juga ada Ibu Hajah Farida Firdaus ya. Yang lain belum hafal nama-namanya ya. Ibu Hajah Maulana, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka Rafdar ya, pertemuan bulanan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin kita, diberikan kemudahan urusan kita, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk tahsin ya, saya ingin berbagi sedikit ya, karena ini bulan Rabiul Awal ya, yaitu lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita perlu ya untuk mengenal beliau ya, sosok manusia yang agung, manusia yang sangat mulia. Tadi dibacakan oleh Ibu Haji Muhammadah dan terjemahnya oleh Ibu Haji Edi, itu sebagai acuan buat kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Sungguh ya, ada sosok manusia teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaitu pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu mukjizat yang tentunya sangat luar biasa ya. Bahasanya, kosakatanya itu di situ menggunakan kata fi Rasulillah, tidak pakai huruf fi. Ya kan ada ala, ada fi, ada bi. Nah, fi Rasulillah itu terang. Ya, oleh sebab itu Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Digunakanlah kata fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Ada pada diri Rasul itu contoh terbaik. Kalau bi itu bersama Rasul berat ya. Khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah. Nah, dipakai kata fi itu berarti sesuai kemampuan kita. Ya. Contoh terbaiknya misalkan sholat Rasulullah, ya. Sholatul lail, sholat malamnya. Itu yang dibaca surahnya panjang-panjang. Itu contohnya ya. Ini uswatun hasanah, contoh teladan terbaik buat kita. Itu sholat malamnya ya, 1 rakaat itu ya, dalam sebuah riwayat yang mungkin pernah saya sampaikan, ada sahabat nama Hudzaifah bin Yaman. Itu suatu waktu minta diizinkan agar bisa sholat malam bersama Rasul. Setelah diizinkan, Rasul pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca awal surah Al-Baqarah. Oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman sampai 100 ayat ya, dikiranya akan ruku, tetapi lanjut. Setelah selesai surah Al-Baqarah ya, 24 lembar atau 48 halaman atau 2 juz 4 lembar. Dikira oleh sahabat Hudzaifah Rasul lanjut ya, membaca surah Ali Imran dan An-Nisa 5 juz 4 dari 1 rakaat. Nah, karena menggunakan fi, nah gitu maksudnya itu, dirujuk salat malamnya. Andai kata pakai huruf bi, ya bisa gitu ya. Sehingga kita bisa mencontoh salat malamnya, walaupun yang kita baca Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Begitu maksudnya. Itu di situ gitu. Lumayan, yang penting ikut mencontoh Rasulnya gitu ya. Tuh. Jadi baca Quran Rasulullah itu sangat-sangat luar biasa. Itu namanya contoh teladan di dalam sholatnya plus membaca Qurannya. Berarti kita pun ya, karena mencontoh Rasul rajin sholat ya. Sholatnya dimaksimalkan. Insya Allah nanti sudah bisik-bisik sama Bu Haja Fatimah, kita akan mengadakan tadabbur alam ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya.
dulu zaman Abu Hajar pada Firdaus sama Bunda sama Pak Haji ya. Alhamdulillah itu. Nanti kita akan ulang tadabbur alam, mudah-mudahan bisa di Bumi Arasi lagi ya, di Cigerutek ya. Nikmat ya, bisa salat tahajud berjamaah, ada kajiannya. Itu. Jadi Rasul itu sholatnya seperti itu, baca Qurannya seperti itu, kemudian zikirnya juga. Ya. Ini contoh-contoh yang paling pokoknya ya. Yang sering saya sampaikan apa dulu itu konsepnya, rumusnya Pak Bos. Sekarang ditambah katanya supaya lengkap ya. Sordi baso mie amah. Jadi ada basonya, ada mie. Ya, ya, ditulis baik. Jadi sekarang itu semacam ditambah ya. Ada yang itu tapi bagus juga ya. Sordi baso mie amah. Ini mencontoh Rasulullah ya. Ke bawah ya. Sordi baknya besar, sordi bakso mie sama. Ini namanya Sordi bakso mi'am, sholat, zikir, baca Quran, sedekah, silaturahmi, akhlakul karimah, budi pekerti yang baik dan bermulut. Ini konsepnya. Jadi konsep hidup Rasulullah juga konsep hidup kita. Rasulullah semua mencapai puncaknya. Ya. Nah, kita ukur kita masing-masing, tetapi bagaimana supaya ini bisa terisi ya harian kita. Dibagi dua ya, sodi baso min amah itu, yang sodi baso namanya hablum minallah ya, yaitu langsung berhubungan dengan Allah. Yang mi amahnya itu hablum minas ya, berhubungan dengan sesama manusia.
konsep hidup kita, ya, kita isi semaksimal mungkin. Kalau Rasulullah semuanya mencapai puncaknya, ya. Puncak ketakwaannya yaitu dengan puncak ibadah sholat, zikir, baca Quran, sedekah, silaturahminya, kemudian akhlak karimah, semua ada pada Rasulullah, yaitu fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, untuk mempermudah mencontoh Rasul, inilah saya buat konsep seperti ini. Nanti diamalin, ya, ditulis besar di rumah supaya buat pengingat kita, nasihat kita. Oh iya, ini sholat nih, ya. Wah, zikir, baca Al-Quran, sedekah. Jadi kunci hidup itu sebenarnya ya sederhananya seperti ini, gitu ya. Banyak nasihatnya sebenarnya dari leluhur kita juga, ya. Terutama ini diperkuat dengan mengikuti Rasul. Jadi ulang lagi bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, sungguh, ya, ada pada Rasul itu uswatun hasanah, contoh terbaik. Nah, bagi siapa? Pertanyaan ini ya, bagi siapa? Tadi dijawab pada surah Al-Ahzab itu, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Pertama, bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Ya, Bapak ingin berjumpa dengan Allah? Pak, ingin berjumpa dengan Allah? Ingin. Ibu-ibu? Ingin. Berarti harus dipersiapkan, gitu maksudnya itu. Sama, kita aja pengen ketemu siapa, persiapannya cukup lama. Sama ya, karena sebuah ilustrasi, ya. Ibu bapak punya hajat besar, mau menikahkan putra atau putrinya. Ini contohnya gitu ya. Pertama apa? Ya, menyiapkan waktunya, ya. Cari tempat resepsinya. Itu bayangkan kalau untuk pernikahan sekian bulan sudah disiapkan. Nah, untuk kematian orang lupa, gitu maksudnya. Nah, supaya tidak lupa, ini kita persiapkan ini. Soal di Basomi Amma itu rumus paten konsep hidup kita. Tapi nanti kita jelaskan, kita rinci satu persatu supaya betul paham. Tetapi konsep dasarnya dari sholatnya kita maksimalkan, ya. Tadi ibu bapak masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Tadi ada sholat duha. Nanti zuhur ada qobliyah ba'diyah. Jadi kita itu jangan termasuk orang pelit. Orang pelit itu hanya yang wajib saja. Kalau ibarat makan itu hanya dengan makan nasi, nggak seru, gak nikmat, ya, harus ada lauk pauknya. Itulah sholat sunnah. Termasuk juga ada sholat sunnah istimewa, ya. Tahajud misalkan. Ya, kenapa kita harus sholat tahajud? Karena Rasul mencontohkan, Allah menyuruh, ya, di dalam surah Al-Isra di sini untuk mencapai apa? Maqam mahmudah. Ini kan petunjuk Quran otomatis, ya, supaya kita itu bisa mencapai maqam mahmudah, maka laksanakan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Walaupun bacanya kul lagi. Kul ya ayyuhal kafirun. Karena itu yang hafal, enggak apa-apa. Syukur ya kalau